Shalom. Puji nama Tuhan, kita berada di gereja untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Dengan hati bersyukur
tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Amin, amin, amin. Dalam kehidupan ini, dalam seminggu ini pastinya kita memiliki kesalahan dan dosa yang kita berbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Mari kita menghadap Tuhan, mengaku dosa kita, habis itu kita menyanyikan lagu yang Terima
bagi Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Sekarang kami berada di hadapan-Mu untuk mengakui kesalahan dan dosa kami, baik perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang salah di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, ampuni, Tuhan, tebus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kepada setiap kita yang telah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, terimalah pengampunan dan berita anugerah dari Hosea 6 ayat 1. Marilah kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dia telah menerkam tetapi akan menyembuhkan kita. Dia telah memukul tetapi akan membalut kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita terima petunjuk hidup baru dari Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Demikianlah petunjuk hidup baru. Kita sambut dengan kita memberikan salam damai dan katakan, damai dari Allah bagimu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Cucu Jati. Selamat pagi semuanya. Semangat. Selamat pagi. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan hari ini? Iya. Sebelum kita bersama-sama berdoa, ada yang mau ayat hafalan hari ini? Oh, ada 2. Mas Moses dulu. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Salah 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tidak ada. Baik, Bapak Ibu, kita antar anak-anak kita, cucu kita dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari nan hangat ini Tuhan telah membawa anak-anak kami untuk hadir dalam persekutuan mereka, dalam pengenalan mereka akan Engkau. Dan biarlah Tuhan dalam kelas komisi anak di pagi hari ini Tuhan menuntun anak-anak kami dalam terang kasih-Mu, sehingga mereka akan menemukan keceriaan, menemukan kasih Tuhan dalam hari-hari mereka. Tak lupa kami juga mendoakan para pembimbing anak. Berkati para pembimbing anak agar dapat menuntun iman anak-anak kami lebih dekat dengan Tuhan. Dan biarlah di dalam proses itu Tuhan memberikan hikmat dan pengurapan, sehingga para pembimbing anak dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan mereka di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kelas komisi anak di KMI Siloam pada pagi hari ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Tiba saatnya kita juga mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian Rohmu yang hidup.
Mari Bapak Ibu bersama-sama kita berdoa. Tuhan, Roh-Mu yang hidup memulihkan kami. Engkau sanggup Tuhan. Karena itu Tuhan, di tengah kepungan bahaya, ulurkanlah tangan. Di tengah kegelapan hati dan kehidupan kami yang membuat kami tak tahu arah hidup, nyalakanlah terang. Saat tubuh kami terasa letih untuk bertahan, terus topanglah jiwa kami Tuhan. Dan di tengah gaduhnya suara kepala kami dan suara dunia ini, bisikkanlah sabda cinta-Mu. Sebab tanpa firman Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami akan sia-sia. Bahkan perjuangan dan harapan kami juga sia-sia. Pada pagi hari ini Tuhan bersabdalah kepada kami semua, karena kami umat-Mu sungguh siap untuk membuka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 30 ayat 12 sampai 17. Yeremia 30 ayat 12 sampai 17. Sungguh beginilah firman Tuhan. Sangat parah cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk borokmu, tidak ada kesembuhan bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak mempedulikan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena lukamu, karena deritamu tak terobati? Karena kesalahanmu banyak dan dosamu berjumlah besar. Aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan ditelan, dan semua lawanmu akan diangkut sebagai tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sesungguhnya aku akan memberikan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab engkau telah disebut yang terbuang, Sion yang tidak dipedulikan seorang pun. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang telah membaca, merenung-renunginya, terlebih mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya ucapkan juga selamat datang untuk Pendeta Waluyo yang mengantar mahasiswa PPL pada hari ini. Sugeng rawuh Pak. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pernahkah kita merasa bahwa kehidupan kita ini seperti drama Indosiar, tetapi tanpa naskah yang jelas? Seperti pernahkah kita terluka, tapi bukan karena jatuh dari motor, tetapi karena jatuh dalam harapan? Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada beberapa luka yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, luka karena ditolak. Saya yakin anak-anak muda, apalagi yang cowok ya, terkadang sudah menyusun kata-kata untuk menyatakan cinta kepada sang kekasih idaman. Tetapi apalah jawaban kalau hanya dibalas, maaf, kamu terlalu baik buat aku. Jawaban itu seakan-akan menusuk jantung kita dan membuat kita merasa terluka. Apakah berbuat baik itu salah? Lalu selanjutnya,
luka karena kehilangan yang mendadak. Bapak Ibu, seringkali ketika kita berbicara tentang kehilangan atau kematian, kalau itu bersifat mendadak, ketika kita hari kemarin masih berjumpa, masih tersenyum, tertawa, tetapi ketika kita mendapatkan informasi atau kabar seseorang yang kita kenal yang baru saja berinteraksi dengan kita menghilang untuk selama-lamanya, itu pun juga akan meninggalkan luka. Begitu pula dengan luka karena kegagalan yang terlalu panjang. Kita mencari pekerjaan ke sana kemari. Padahal kita di perkuliahan, nilainya bagus, termasuk orang yang menjadi teladan. Tetapi ketika mencari pekerjaan di luar, kok ya susah, ya minta ampun, daftar ke sana ditolak, daftar ke sini ditolak. Seakan kita tertindih oleh kenyataan yang pahit yang kemudian terus menekan, seakan-akan kita susah untuk bernafas. Dan luka yang terakhir yang seringkali juga kita alami adalah luka karena merasa Tuhan pun diam. Kita sudah berdoa begitu amat panjang. Kita berdoa bahkan pakai air mata. Kita berdoa bahkan dengan puasa. Tetapi langit seolah-olah terasa sangat sepi, tiada jawaban. Seakan Tuhan diam 1000 kata. Bukan karena dia lupa siapa kita, tetapi kemudian terkadang kita sadar Tuhan hanya ingin kita yang menyembah Dia, bukan kita yang menyembah jawaban. Terkadang kita berdoa yang kita sembah adalah jawaban, bukan Tuhan. Berdoa seharusnya itu adalah mengubah kehidupan kita, bukan mengubah jalan Tuhan atas hidup kita. Akhirnya kita merasa terluka. Sampai pada suatu titik itu kita bertanya, apakah luka-lukaku ini sembuh? Atau jangan-jangan Tuhan pun sudah angkat tangan? Belum lagi ketika kita tinggal di rumah dengan anggota keluarga yang saling melukai, dengan tetangga yang juga saling melukai. Akhirnya hidup kita tidak pernah tenang. Bahasa kita yang kita ucapkan kepada orang lain juga bahasa luka yang menyakiti. Tetapi nyatanya banyak di antara kita yang seperti itu. Luka itu dibiarkan menganga sampai orang itu bisa melihat. Dan banyak di antara mereka duduk di sekitar kita atau bahkan kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lalu kemudian kita membaca perikop kita. Dan ternyata di tengah luka yang begitu dalam dan berkelanjutan itu, Tuhan justru berkata, "Akulah yang akan menyembuhkan engkau." Pernyataan ini begitu luar biasa. Tuhan bukan hanya melihat luka kita, tetapi Tuhan juga turun tangan untuk membalut, memberikan perban terhadap luka dalam jiwa kita. Bahkan Tuhan mau merangkul kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Yeremia menyampaikan nubuatan ini, Yehuda sedang di dalam ambang kehancuran. Kita bayangkan Yehuda itu adalah suatu kerajaan yang kecil, dikepung oleh kerajaan-kerajaan yang begitu besar. Ada Mesir, ada Asyur, juga ada Babel. Mereka tidak punya ruang untuk bergerak, karena gerak ke kiri diserang, gerak ke kanan kalah power. Mau kemanapun mereka tidak punya kekuatan. Tetapi kemudian ada suatu kekaisaran baru yang disebut Babel sedang naik daun di bawah pimpinan Nebukadnezar. Mereka mulai menguasai wilayah demi wilayah termasuk Yehuda. Akhirnya Yehuda menjadi wilayah boneka atau kerajaan yang di bawah pemerintahan Babel.
Kemudian karena Yehuda menjadi negara boneka, mereka juga harus tunduk dengan cara membayar upeti. Tetapi karena tekanan internal dan harapan palsu, ya, jadi Bapak Ibu, di tengah negara boneka oleh Babel, Mesir ternyata memberikan harapan palsu. Aku bisa membebaskanmu, Yehuda, ya kata Mesir, ya. Aku bisa membebaskanmu, wahai Yehuda, asalkan kamu mengikuti apa yang aku mau. Akhirnya Raja Sedekia memberontak. Tetapi Mesir bukan tandingan Babel. Mesir kalah, Yehuda kalah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kala itu Yehuda secara politis memang sangat lemah. Tetapi mereka juga kehilangan arah kepemimpinan. Raja-raja mereka silih berganti, sering diangkat tetapi dijatuhkan. Buruknya lagi, pemimpin mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Sebaliknya mereka justru mengandalkan kekuatan politik dunia, mempercayai Mesir yang ternyata tidak bisa diandalkan. Perjanjian dengan Tuhan diabaikan dan keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan perhitungan politis, bukan karena iman kepercayaan mereka. Di sisi yang lain, para imam, nabi palsu memberi harapan-harapan palsu, seolah-olah penjajahan itu baik-baik saja. Seolah-olah tekanan kondisi sosial ekonomi yang sedang merosot itu nggak apa-apa, orang kita nggak apa-apa. Harapan palsu. Bukannya itu juga seringkali Bapak Ibu terjadi di sekeliling kita. Nggak apa-apa, kamu miskin, nggak apa-apa, kamu seperti ini, yang penting terus berpengharapan. Bapak Ibu, itu bukan suatu kondisi yang baik dalam kehidupan kita. Ketika kita juga melihat di sekitar kita ketidakadilan merajalela, orang miskin dan masyarakat adat di luar kita ditindas, ibadah kepada Tuhan digantikan dengan upacara kosong tanpa pertobatan sejati, Yeremia berdiri sebagai suara orang yang kesepian, sebagai nabi yang kesepian, menyuarakan kebenaran Tuhan. Yeremia mengatakan, kamu adalah bangsa yang terluka. Bapak Ibu, berbicara tentang bangsa yang terluka berarti merujuk bukan hanya luka satu orang saja. Yeremia mengatakan satu bangsa, kalian ini semua terluka. Terluka oleh tindakan para pemimpin kalian, terluka oleh tindakan para imam-imam dan rabi kalian, terluka oleh ketidakadilan dan sebagainya. Luka yang dipakai di sini berarti secara harafiah adalah pukulan atau cedera. Maka kemudian di dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua, Bapak Ibu, sangat jelas dikatakan bahwa luka di situ adalah cedera. Sangat parah cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Dalam perikop ini kata tersebut digunakan secara metafora atau perbanding atau kemudian majas, ya, untuk menggambarkan kondisi tragis bangsa Yehuda. Lebih jauh di sini, luka adalah cerminan dari dosa yang mengakar dan membusuk tanpa obat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pernahkah kita melihat ada bekas luka di tubuh kita? Luka karena misalkan contoh kena knalpot, luka atau mungkin di kaki kita karena kita terjatuh di masa kecil dan sebagainya. Itu adalah bekas rasa sakit kita di masa lalu. Tetapi bagaimana kalau luka itu tidak segera mengering? Saya mengajak Bapak Ibu membayangkan luka orang yang terkena diabetes. Bayangkan luka seperti itu terus ada di dalam kehidupan, bahkan di jiwa kita, nggak kering-kering, terus menyiksa. Apa yang kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kalau kemudian seperti itu? Apa yang harus kita usahakan, upayakan, kalau nyatanya ya memang apa yang kita lakukan tiada guna? Lukamu sangat payah, tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela perkara, semua kekasih
melupakan engkau. Yeremia di sini tidak sedang berpuisi, ia menggambarkan suatu kondisi kolektif bangsa Yehuda. Dan diam-diam kita semua di sini. Mereka dan kita punya luka akibat dosa kita, tetapi luka karena dihianati oleh orang lain. Bapak Ibu, kemudian ketika kita melihat pada ayat 14, semua kekasihmu melupakan engkau, yang dikatakan kekasih di situ adalah sekutunya Yehuda waktu itu. Sekutu, para sekutumu itu loh meninggalkan kamu. Itu loh yang kamu lakukan, kamu meninggalkan aku. Sekarang lihat, sekutumu meninggalkan kamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, berapa banyak sih di antara kita yang merasa seperti itu pada hari ini? Luka karena ditinggalkan oleh orang yang diandalkan, luka karena berdoa tetapi langit terasa diam, luka karena berbuat benar tapi kok hidup ya tetap susah. Berapa banyak di antara kita yang seperti itu? Atau jangan-jangan hampir semuanya orang yang di sini pernah merasakan seperti itu. Tapi perlu kita ingat Bapak Ibu, kadang di tengah luka itu kita mencari penolong kemana-mana, motivator, ke TikTok, ya kan, ke pinjol bahkan. Tetapi Tuhan berkata, tidak ada obat, tidak ada tabib, tidak ada pembela. Mengapa? Bukan karena Tuhan kejam kepada kita, tapi karena Tuhan sedang mendidik kita untuk berhenti mencari penyembuhan yang murahan. Jangan pernah mencari penyembuhan yang murahan, Bapak Ibu. Penyembuhan adalah suatu hal yang menuntut upaya dari kita, proses yang memang menyakitkan. Tidak ada obat yang manis selain obat anak-anak, tetapi kita bukan anak-anak. Selanjutnya, yang kedua, luka kita diperhatikan oleh Tuhan. Ketika Yeremia mengatakan, mengapa kau berteriak karena lukamu? Oleh karena banyak kesalahanmu, aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Yang dimaksud adalah Tuhan tidak menutupi fakta bahwa luka itu nyata dan berakar dari dosa. Tetapi perhatikan, Bapak Ibu, Tuhan tetap berbicara. Tuhan tidak meninggalkan kita dan mereka semua di dalam luka, melainkan mendengarkan. Bahkan Tuhan menilai musuh. Tuhan tidak pernah tinggal diam kepada orang yang menyakiti kita. Karena kita ini adalah kesayangan Tuhan. Siapa yang di sini bukan kesayangan Tuhan? Tidak ada. Kita semua satu persatu dengan luka semenganga apapun, dosa sebesar apapun, tetaplah kita diperhatikan oleh Tuhan. Perlu kita perhatikan, Tuhan tidak alergi kepada jeritan kita. Kita sering takut dianggap lemah kalau kita menangis di hadapan Tuhan. Tetapi di mata Tuhan, air mata bisa jadi bahasa iman yang paling kuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa maksud dari ini semua? Sadarilah luka-luka kita. Kalau kita sakit, mohon obat ke dokter. Kalau kita nggak jujur apa adanya menjelaskan penyakit kita, maka bisa jadi salah obat. Tapi kalau kita jujur, Bapak Ibu, apa adanya di depan dokter, tindakan medisnya pun juga pasti akan benar. Lah kita masih mau menyembunyikan apa di depan Tuhan? Lalu kemudian ditutup pada ayat yang ke-17, aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu dan akan mengobati luka-lukamu. Ini adalah puncak, klimaks janji dari Tuhan sendiri. Di saat semua orang angkat tangan, saat semua tidak tahu menyerah apa yang harus mereka lakukan kepada kita, Tuhan justru turun tangan. Bukan dengan janji kosong, tetapi dengan kesembuhan sejati. Ini bukan soal pemulihan politik bangsa Yehuda kala itu, tetapi ini adalah suatu pengharapan bahkan bagi kita, orang-orang yang berada di Salatiga saat ini. Tuhan mengatakan, aku sendiri yang akan bertindak aktif sebagai penyembuh. Jadi Bapak Ibu, kesembuhan sejati bukan terjadi ketika masalah selesai, tetapi ketika kita mengalami bahwa Tuhan hadir di dalam proses penyembuhan itu. Kadang Tuhan tidak pernah mau menghapus luka, tetapi
Ubah luka menjadi jalan untuk mengenal Dia lebih dalam. Ingat Bapak Ibu, kalau kita sedang terluka, melihat bekas luka kita, oh ini dulu ternyata lukaku ketika saya jatuh dari motor. Oh ini adalah luka ketika aku terantuk oleh kusen pintu. Disitulah juga Tuhan. Mungkin Tuhan tidak akan menghilangkan 100% luka dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, agar apa? Ingat bahwa Tuhan pernah berkarya dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah mencari Tuhan sebagai penyembuh cepat saji, tetapi yang pasti adalah Tuhan itu sahabat yang memilih merawat kita sampai sembuh, bukan sekedar memberi pereda nyeri spiritual semata. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di minggu menjelang penyaliban Tuhan Yesus, Yeremia 30 ayat 12-17 adalah gambaran tentang luka terdalam umat manusia. Luka ini adalah cermin dari keberdosaan kita yang tak tersembuhkan kecuali oleh satu pribadi, Allah sendiri yang mencari kita. Jadi Bapak Ibu, Allah yang kita kenal sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus itu tidak akan pernah membiarkan luka itu membusuk selamanya, asalkan kita mau mengakui itu. Kalau kita nggak mau mengakui itu, bahkan sampai kita dewasa dan menua pun, luka itu akan tetap ada dan kita akan terus melukai orang-orang di sekitar kita. Akui, nyatakan lukamu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menutupi luka-lukanya. Bahkan ketika ia disiksa dalam via dolorosa, Tuhan tidak pernah menutup luka-lukanya. Bahkan sabetan dari cambuk pun dia tunjukkan. Tuhan pun terluka. Dia pun menanggung segala luka-luka. Mengapa kita nggak mau menceritakan dan mengakui luka-luka kita? Kalau kita mau sembuh Bapak Ibu, mari kita akui dosa dan luka-luka kesalahan kita. Maka perlahan demi perlahan apapun yang terjadi di masa lalu kita, Tuhan pasti akan tolong. Dia adalah tanda kasih karunia bagi kita, dan ketika luka kita disembuhkan oleh kasih Allah Tritunggal, Tuhan, Engkau, kita semua bukan hanya dipulihkan, tetapi juga diutus untuk menyentuh dunia yang penuh luka. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah menguatkan kami, yang telah kami dengarkan pada hari ini, disengat kami untuk mengalami kegaduhan dalam dunia kami ini, dan persoalan demi persoalan yang menimpa kami ya Tuhan, asal kami mengalaminya dengan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk tidak sekedar untuk datang kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan atau menuntut penyelesaian masalah sebagai bukti dari kuasa Tuhan sendiri ya Tuhan. Tapi izinkan kami juga untuk tetap mengikut dengan Engkau ya Tuhan. Sekalipun kami tidak sembuh seperti yang kami harapkan, sekalipun masalah kami tetap datang bahkan semakin berat ya Tuhan, asal Engkau menyertai kami, Tuhan itu cukup bagi kami. Engkaulah Allah yang punya kuasa ya Tuhan, dan kuasa-Mu adalah kuasa yang diliputi dengan cinta. Banyak orang yang bisa menemani kami, bersama dengan kami, namun mereka juga bisa saja pergi ya Tuhan. Tapi kuasa Allah tidak pernah meninggalkan kami sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini, dan biarlah Engkau juga tetap memampukan pendeta muda Yebiko untuk terus melayani Engkau dengan segala kemampuannya ya Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mulia. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pada majelis yang bertugas di persilakan. Kami bilang Bapak Ibu kami berdiri.
Dasar persembahan kita terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur atas anugerah dan berkat yang boleh kami terima sampai saat ini ya Tuhan. Sungguh sangat luar biasa Engkau telah memberkati kami di dalam segala pekerjaan kami, aktivitas kami. Engkau telah memberkati kami, dan sebentar kami juga akan mengembalikan sebagian berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana pelayanan di gereja kami GKI Siloam ini ya Tuhan. Berkati untuk majelis yang boleh mengelola, berkati setiap pengelolaan di dalam persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami memberikan dengan penuh sukacita. Biarlah persembahan itu menjadi anugerah dari kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa ini kami naikkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk kantong merah tetap dipergunakan panitia Paskah. Selagi atau persembahan diadakan, mari kita persembahan berkat atas tujuh. Cucu kita di mana-mana.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Mohon untuk perhatiannya, saya akan membacakan Warta Jemaat pada tanggal 6 bulan 4 2025. Majelis GKMI Siloam mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu bersama kepada seluruh jemaat serta tamu yang hadir dalam ibadah saat ini. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara sekalian. Apakah ada tamu yang baru pertama hadir dan mengikuti ibadah di pagi hari ini? Silakan untuk berdiri dan memperkenalkan diri. Ya. Wah, mungkin nanti anak PPL yang baru ya. Warga jemaat yang berulang tahun minggu ini adalah Diaken Ruth Nurhayati 6 April, Penatua Suprapti 7 April, Ananda Radit Bagus P. Prayoga 10 April, Bapak Joko Surono 11 April, Saudara Yosafat Setio Prakosa 12 April, Saudari Happy Esther Subari 12 April, dan Abisai Dev P. Prayoga 12 April. Majelis hamba Tuhan dan segenap jemaat mengucapkan selamat berbahagia dan semakin setia dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Ya, mohon untuk berdiri yang info rapat majelis. Majelis akan melaksanakan rapat majelis pada hari ini pukul 17 WIB di gereja. Mohon perhatian dan kehadirannya anggota majelis dan dukungan doa bagi jemaat. Info PPFT, kelas PPFT untuk pelayanan firman dalam persekutuan rayon 1, 2, dan 3 diadakan pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 pukul 18 WIB di gereja. Mohon perhatian dan kehadirannya. Untuk ibadah rayon gabungan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 pukul 18.30 WIB di gereja. Setelah ibadah akan diadakan cek kesehatan gratis dan juga perjamuan kasih. Mohon perhatian dan dukungan doa dan kehadirannya. Info Koper Hadasa dalam rangka memperingati Paskah dan Hari Kartini akan dilakukan kunjungan kasih kepada anggota Koper yang sepuh pada Jumat 2, 3, dan 4. Mohon perhatian dan dukungan doanya. Untuk ibadah kategorial diberitahukan bahwa mulai minggu ini ibadah kategorial komisi dan rayon sudah dapat dimulai kembali. Mohon perhatian, dukungan doa dan kerjasamanya. Fellowship pelayanan altar, untuk meningkatkan pelayanan altar maka akan diadakan fellowship bagi para WL, singer, tim multimedia, tim musik, dan soundman pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 pukul 16 WIB di gereja. Mohon perhatian dan kehadirannya. Minggu Palmarum Minggu 13 April 2025 kita memasuki Minggu Palmarum. Mohon kesiapan hati semua jemaat. Untuk persembahan apabila ada salah cetak atau belum dimasukkan, monggo silahkan untuk menghubungi Pak Setio atau majelis. Terima kasih untuk warta jemaat yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk PPL, saya mohon untuk maju ke depan dan mohon Bapak Waluyo untuk juga ikut ke depan untuk menyerahkan anak PPL. Jadi Bapak Ibu, pada semester ini bulan April sampai bulan Juli kita akan bersama-sama dilayani
oleh rekan-rekan PPL. PPL ada 2 gelombang ya, PPL 1 dan PPL 3 untuk observasi dan pelayanan Komisi Youth. Oleh sebab itu, monggo keaturan Pak Waluyo untuk memperkenalkan teman-teman terlebih dahulu. Teman-teman juga boleh maju, mau yang PPL 1 maupun PPL 3. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Sangat senang sekali kami semua bisa ikut dalam kebaktian minggu pada hari ini. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Pendeta Muda Yemiko, saya Pendeta Waluyo. Dan pada kesempatan ini saya ditugaskan oleh Koordinator Bidang Praktik Kemahasiswaan dari Fakultas Teologi untuk membimbing, mendampingi teman-teman mahasiswa kami yang akan menjalankan proses praktik lapangan atau praktik gerejawi bersama-sama di GKMI. Nah, pada kesempatan ini juga saya juga mengucapkan terima kasih karena GKMI Siloam sudah menerima teman-teman mahasiswa kami untuk ikut dalam proses berkegiatan bergereja di tempat ini, dimulai pada bulan ini sampai akhir semester nanti. Dan tentu kami berharap Bapak Ibu, Bapak Majelis, Ibu Majelis, dan juga Mas Pendeta Muda dapat membantu, membimbing, mengarahkan, bahkan tidak segan-segan untuk menasihati teman-teman mahasiswa kami yang akan ikut dalam praktek kegiatan bergereja. Kiranya semua itu menjadi pengalaman yang berharga bagi mereka dan sebagai sarana untuk pembentukan karakter mereka sebagai calon pemimpin gereja di masa yang akan datang. Untuk itu pagi hari ini saya membawa ada 6 mahasiswa yang akan ikut dalam praktek pelayanan gerejawi di PPL 1 dan juga PPL 3. PPL 3 khususnya untuk pelayanan kategorial pemuda dan remaja, ada 8 mahasiswa. Nah, terima kasih sekali Bapak Ibu, kami sudah disediakan waktu untuk memperkenalkan diri. Apakah mungkin bisa memperkenalkan waktu untuk memperkenalkan satu persatu? Iya, terima kasih, satu persatu secara singkat saja. Shalom semua, perkenalkan nama saya Feisi Karisma Boham, bisa dipanggil Iin aja. Terima kasih. Saya asalnya dari Sulawesi Utara, tepatnya di Kepulauan Sangihe. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Mika Sumerar. Saya PPL 3 juga di sini. Asal dari Sulawesi Utara, dari Manado. Shalom semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Lopo, SD Mangga Timur. Di sini saya PPL 3. Asalnya dari NTT. Shalom semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Magnon Favo, biasa disapa Alon. Saya dari Nusa Tenggara Timur, saya PPL 1. Terima kasih. Shalom bagi kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Josephus Tengi Radian Sebalan, saya biasa disapa Jo. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Shalom semua.
Saya Elisabeth Enis Duan, biasa disapa Elis. Saya PPL 3 dan asalnya dari NTT, dari Kota Solo. Terima kasih. Shalom semua, perkenalkan nama saya Yohan Manutaksa, bisa dipanggil Yohan. Asal saya dari Maluku. Di sini saya PPL 3. Terima kasih. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Aitunam. Saya berasal dari Maluku Utara. Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Lita Talahatu, biasa disapa Lita. Di sini saya mantan PPL 3. Saya asalnya dari Maluku Tengah, Ambon. Shalom. Perkenalkan nama saya Julianti Besi. Saya bisa disapa dengan Lian. Di sini kami akan PPL 3 dan asal saya dari NTT. Shalom semua. Perkenalkan nama saya Werlin Jembura, biasa disapa Mince. Saya di sini PPM 3 dan saya asal dari NTT khususnya Rote. Selamat pagi semua. Saya Nehemia Gerald Bangun, biasa disapa Nehemia. Saya dari PPL 3 juga, asal saya dari Jakarta. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Monica Chelsea Brutarigan, bisa dipanggil Eci. Saya berasal dari Medan, saya PPL 1. Terima kasih. Shalom bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Karin Alamina, biasa dipanggil Karin. Saya dari PPL 1, asal saya dari Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Terima kasih. Demikian perkenalan dari kami. Sekiranya teman-teman mahasiswa kami dapat diterima menjadi bagian keluarga besar di GKMI Siloam, dan kiranya nanti Bapak Ibu semuanya dapat turut serta membantu dan membimbing teman-teman mahasiswa kami supaya dapat bertumbuh dalam iman dan juga bertumbuh dalam hal-hal yang lain, dalam pemahaman tentang bergereja, dalam membangun relasi dengan jemaat, dengan masyarakat, dan dalam pelayanan-pelayanan yang ada dalam gereja ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Yomiko dan juga Bapak Ibu Majelis semuanya. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada kami. Tuhan memberkati. Ya, selamat datang ya untuk teman-teman PPL. Semoga nyaman di GKMI Siloam. Bapak Ibu dan saudara, baiklah bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan kami yang baik, bersyukur untuk ibadah yang telah kami lakukan pada pagi hari ini. Bersyukur untuk setiap hal yang telah kami dapatkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang hari ini, bahkan di minggu ini merayakan ulang tahun. Kami berdoa Tuhan untuk Diaken Ruth Nurhayati yang berulang tahun pada hari ini 6 April. Kami berdoa untuk Penatua Suprapti yang berulang tahun pada tanggal 7 April. Kami berdoa untuk Saudara Radit Prayoga yang berulang tahun pada tanggal 10 April. Kami berdoa untuk Bapak Joko Surono yang berulang tahun pada tanggal 11 April. Kami juga berdoa untuk Saudara Yosi Setio Prakoso yang berulang tahun pada tanggal 12 April. Kami berdoa untuk Saudari Happy Esther Subari yang berulang tahun pada tanggal 12 April dan Ananda Abisaikin Prayoga yang berulang tahun pada tanggal 12 April. Kami percaya Tuhan bahwa hidup mereka adalah anugerah-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan terus memberkati umur mereka dengan damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan. Biarlah iman mereka semakin hari semakin kuat, dan pakailah kehidupan mereka untuk menjadi berkat, baik untuk keluarga, untuk gereja, juga untuk sesama.
Pada hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Heri, kami berdoa untuk Bapak Erwin, kami berdoa untuk keluarga Swasto, dan kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sekian lama merasakan sakit yang tiada kunjung sembuh. Biarlah Tuhan sendiri juga senantiasa memberikan jamahan tangan kasih, dan mereka akan beroleh kekuatan dan pengharapan yang baru. Tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang hari ke hari bergumul dengan kesehatan mental, baik itu tentang kecemasan, dengan depresi, bahkan mungkin di antara mereka yang sedang bergumul tentang kehidupan yang semakin hari semakin berat dan membuat mereka hidup tak nyaman. Kami bersatu hati Tuhan agar belas kasihan Tuhan senantiasa menolong mereka melewati lembah kelam ini. Dan biarlah Tuhan sebagai Allah senantiasa menyertai kami semua di dalam segala pergumulan yang kami tempuh dan kami lalui. Kami juga berdoa kepada setiap mereka yang sedang bergumul secara ekonomi. Dikala kebutuhan terus bertambah, tetapi pendapatan dan penghasilan tetap bahkan semakin berkurang. Di antara juga pekerjaan yang tiada pasti Tuhan, biarlah Tuhan tetap menjadi harapan kami, di mana jalan keluar daripada Tuhan senantiasa terus tersedia. Tuhan, Engkaulah Allah yang memelihara. Berilah kepada kami rasa cukup dan hati yang penuh syukur. Dan kami berdoa juga Tuhan pada hari ini bagi mereka yang hidup dalam konflik yang berkepanjangan, baik antar pasangan, antar orang tua dan anak, antar saudara dan saudara, sahabat dan sahabat. Kami mohon Tuhan, hadirlah, datanglah dan perdamaikanlah kami dan juga mereka. Pakai gereja ini ya Tuhan sebagai rumah sehat bagi jiwa-jiwa yang luka, bagi orang-orang yang berdosa, bagi mereka yang ingin mengalami pemulihan dan pembebasan. Oleh sebab itu Tuhan, kami doakan gereja kami agar hari lepas hari program-programnya semakin menyentuh setiap hati. Terlebih khusus kami berdoa untuk masa raya Paskah yang saat ini juga sedang kami persiapkan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati panitia, Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan yang akan terlibat di dalam perayaan Paskah nanti, dan juga acara demi acara yang lain. Tuhan, kami juga berdoa agar kiranya Tuhan memberkati setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh panitia. Biarlah segala kekurangan-kekurangan dana dan kekurangan-kekurangan dalam bentuk daya, biarlah Tuhan sendiri senantiasa memanggil orang-orang untuk mencukupkan itu semua. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan renovasi dan pembangunan gedung gereja, agar kiranya Tuhan senantiasa mendatangkan setiap jiwa-jiwa yang memiliki kerinduan untuk menolong gereja kami. Biarlah juga Tuhan senantiasa memberkati internal panitia agar senantiasa terus terwujud kebersatuan, sehingga segala upaya-upaya yang kami lakukan dapat segera terwujud Tuhan. Untuk dana semua Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kaya, yang senantiasa akan terus mencukupkan segala kekurangan-kekurangan kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk cabang kami, cabang Kerobokan. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati cabang Kerobokan. Berilah Tuhan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan di cabang kekuatan dan ketabahan serta penghiburan, sukacita dalam pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah cabang kami terus berkembang dan menjalankan setiap tugas, dan biarlah kasih Allah nyata di cabang Kerobokan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami dari pusat hingga daerah. Biarlah hikmat dan hati yang takut akan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mereka memimpin bukan dengan kesombongan dan kuasa, tetapi dengan kasih dan kerendahan hati. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap profesi di seluruh bangsa ini. Begitu pula dengan para buruh, petani, nelayan, dan semua warga negara yang setia bekerja demi kehidupan bersama. Tuhan berkati mereka, dan biarlah pengharapan yang baru setiap hari terus semakin tercurah. Kami berdoa Tuhan agar kiranya Tuhan juga memberkati segala dinamika yang ada di dalam bangsa ini, agar bangsa ini terus senantiasa tertuju matanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah keadilan-Mu mengalir seperti air di negeri kami, dan pakai juga gereja-Mu di seluruh pelosok negeri untuk menjadi alat damai dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa penderitaan sekaligus pengharapan kami.
yang kami ungkapkan dengan tidak sempurna ini, tapi biarlah Tuhan sendiri menyempurnakan dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah berada di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Kita tutup ibadah kita dengan kita naikkan pujian Tuhan yang pegang. marilah kita mengikrarkan komitmen pemberitaan kita yang berbunyi demikian. Kami bersaksi bahwa Dia seorang pembuka sungguh-sungguh mengenal Kristus, bahwa Dia yang memiliki segala hal dalam beriman. Dan sebagai umat percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, paling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga
sejati dan nyatakanlah Yesus dalam kehidupanmu. Maka terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.